Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yang wakil ketua. Dengan saya Muhammad Ilham Sakti. Nama saya juga Sumawata. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami. Pertama, observasi produk Prefabable Miniso. Yang pertama, sejarah observasi Miniso, toko variasi yang terinspirasi dari Jepang, menawarkan berbagai barang fashion untuk anak muda. Memulai operasi pada tahun 2013 di bawah pengawasan penguasa Cina di Gufu. Dalam 7 tahun, Miniso telah membuka lebih dari 4.200 toko di lebih dari 80 negara termasuk AS, Kanada, Australia, Spanyol, Rusia, India, dan Meksiko. Visi misi adalah mendukung gaya hidup dan memilih pandangan bahwa kebahagiaan adalah cara hidup yang tidak ada hubungannya dengan harga bagi pelanggannya. Desain logo Miniso melambangkan tas belanja dan sederhana namun bergaya, serta mengintegrasikan fitur industri yang sempurna, melambangkan identitas yang kuat dan mengesankan. Miniso memiliki slogan layanan senyum dan mendukung sikap hidup kebahagiaan atau hidup yang terbaik. Lokasi observasi dilakukan di salah satu cabang Miniso Selipi. Pilihan lokasi didasarkan pada kedekatan dengan Universitas Bina Sarana Informatika dan dianggap strategis. Hasil observasi produk. Di sini ada sendal lift Miniso dengan varian pink dengan harga 69.900. Dan masker wajah varian vitamin series dengan harga 9.900. Terus ada dompet dengan warna hitam dengan harga 9.900. Terus ada sikat gigi elektrik dengan warna pink dengan harga 29.900. Terus botol minum dengan warna pink dengan harga 99. Oke, kali ini masuk ke latar belakang produk private label Miniso. Yang pertama, sebelumnya saya jelaskan dulu private label itu adalah menurut LIM dari tahun 2013. Private label adalah produk yang dijual oleh toko atau pengecer menggunakan merek yang dibuat khusus oleh toko atau pengecer tersebut. Nah, salah satu strategi Miniso di sini adalah menggunakan private label yang mereka produksi sendiri yang akan dijual kepada setiap cabang-cabang mereka. Terus keuntungan strategi ini adalah memungkinkan Miniso untuk mengontrol desain, kualitas, dan harga produk serta membangun identitas merek yang kuat dan konsisten. Lalu di sini ada hasil observasi analisis SWOT produk private label Miniso. Yang pertama adalah strength atau kekuatan produk private label Miniso di sini. Strength-nya adalah harganya terjangkau dengan kualitas yang dapat diterima oleh konsumen. Terus di sini desain produknya unik dan menarik. Variasi produknya juga banyak, kategorinya juga lengkap dari kosmetik, alat tulis, mainan, living. Terus yang keempat, kontrol penuh atas rantai pasokan. Yang kelima itu kolaborasinya banyak, salah satunya ada dari One Piece, ada dari mainan lain juga banyak. Terus di sini ada weakness-nya atau kelemahannya, isu kontrol atas kualitasnya. Kualitas Miniso ini nggak semuanya itu apa ya? Di atas karena harganya juga standar juga ya, menengah ke bawah. Terus kurangnya diferensiasi atau perubahan pola pada produk
ketergantungan pada rantai pasokan. Yang keempat ada persepsi merek yang dapat berprofit atau berubah. Di sini ada opportunity atau peluang. Yang pertama adalah ekspansi pasar global yang agresif. Yang kedua, peningkatan permintaan produk berbasis minat. Yang ketiga ada penguatan e-commerce. Yang keempat ada persepsi merek yang dapat berfluktuatif. Terus yang keempat ada threats atau ancaman. Di sini ancamannya adalah persaingan retail yang intens, resesi dan ketidakstabilan ekonomi. Dan yang ketiga adalah perubahan preferensi konsumen terhadap keberlanjutan produk tersebut. Di sini ada kesimpulannya dari produk private label Miniso. Secara keseluruhan, model bisnis private label Miniso kuat karena mengandalkan value profession berupa desain menarik dengan harga yang terjangkau, terus mempertahankan berharap kepada Miniso untuk mempertahankan keunggulannya. Terus Miniso harus menggeser fokus dari sekedar perang harga yang awalnya perang harga terhadap pesaing-pesaing lain, tetapi meningkatkan juga kualitas fungsional pada produk seperti durabilitas material dan fungsional lainnya, sambil terus memanfaatkan peluang kolaborasi untuk menjaga loyalitas dan daya tarik konsumen, khususnya pada kalangan konsumen muda. Terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk presentasikan studi kasus Indomie versus mie sedap. Pertama-tama ada sejarah Indomie dan mie sedap, yaitu Indomie yang diproduksi oleh PT GoFood, CPP, atau adalah merek mie instan yang lebih dulu hadir sejak 1972 dan dominan di pasar selama puluhan tahun. Mie sedap yang diproduksi oleh PT GoFood muncul belakangan pada tahun 2003 dan langsung menjadi pesaing kuat dengan strategi inovasi, rasa dan kampanye agresif. Persaingan keduanya ditandai dengan inovasi produk yang saling menyusul, baik dalam variasi rasa maupun promosi. Dan berikutnya perbandingan antara Indomie dan mie sedap, bahwa Indomie dan mie sedap bersaing dengan memanfaatkan kekuatan yang berbeda dalam dimensi ekuitas merek. Meskipun Indomie memiliki keunggulan yang didorong oleh sejarah dan dominasi pasar melalui kesadaran merek yang tinggi dan citra merek sebagai merek yang lezat, cepat, dan terjangkau. Selanjutnya, mie sedap memanfaatkan strategi pesaing tangkas scaler yang fokus pada kualitas bahan baku dan menawarkan variasi rasa yang inovatif dan menarik. Indomie memimpin dalam top of meat dan citra merek yang mapan, sementara mie sedap berhasil menantang dengan fokus pada diferensiasi produk, inovasi rasa, dan kualitas bahan baku yang diperspesi lebih baik. Selanjutnya, nilai produk pada Indomie dan mie sedap. Yang pertama, Indomie. Nama yang digunakan dalam Indomie, satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 sachet berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa sesuai dengan selera orang Indonesia. Dan sedangkan mie sedap, nilai produk mie sedap dapat dilihat dari 2 aspek, nilai pasar dan reputasi serta nilai gizi. Mie sedap merupakan merek mie instan yang sukses dengan pangsa pasar yang signifikan, meskipun berada di bawah Indomie dan memiliki kepuasan ke konsumen dan nilai baik. Dari segi gizi, nilai-nilai tersebut bervariasi tergantung pada rasa. Namun, secara umum mie instan mengandung kalori dan karbohidrat yang cukup tinggi.
Lanjut ke analisis SWOT. Sebelumnya perlu kita ketahui teman-teman semua, analisis itu analisis SWOT Indomie. Analisis SWOT perlu kita ketahui semuanya, analisis itu adalah proses membongkar suatu informasi, data atau masalah menjadi bagian-bagian kecil agar bisa memahami, menilai dan menarik. Itu untuk analisis. Dan untuk SWOT sendiri yaitu SWOT. SWOT itu adalah pengertian dari SWOT adalah analisis tadi ya, yang digunakan untuk memahami kondisi sebuah perusahaan dari 4 aspek. Dari 4 aspek itu yang terdiri dari kalimat SWOT itu sendiri, yaitu S untuk strength, yaitu kekuatan. Strength, kekuatan. Nah, kekuatan di Indomie ini yaitu merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, produk dengan harga terjangkau, keahlian, cita rasa, selera Nusantara, jangkauan distribusi yang luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Itu untuk kekuatan Indomie. Jadi untuk yang kedua yaitu weakness, secara kelemahan Indomie. Bumbu Indomie yang memakai bahan yang kurang sehat. Poin pertama itu kelemahan Indomie. Merek Indomie yang dijadikan generic name sehingga mengurangi nilai penjualan Indomie itu sendiri. Persediaan bahan baku, sebagian masih bergantung, masih impor. Dan poin yang keempat untuk kelemahan SWOT ini sendiri dari Indomie, biaya produksi kurang efisien karena menggunakan bahan bakar yang harganya cenderung mahal. Dan untuk threats yaitu ancaman yang pertama dari Indomie itu yang pertama produk substitusi, yang kedua kompetitor mengeluarkan produk baru yang inovatif, dikenakannya pajak penjualan, biaya cukai yang terlalu tinggi, weakness atau kelemahan, sering dibandingkan dengan Indomie sebagai selanjutnya analisis yang selanjutnya, analisis untuk mie sedap yaitu strength, kekuatan, cita rasa kuat dan khas, harga kompetitif, inovasi produk cepat, kualitas mie lebih tebal dan kenyal, brand awareness tinggi. Untuk weakness-nya itu kelemahan dari mie sedap, sering dibandingkan dengan Indomie sebagai pesaing utama dari Indomie tadi. Yang kedua yaitu krisis kepercayaan sesekali. Yang ketiga, distribusi luar negeri tidak sekuat Indomie. Yang keempat, beberapa varian dinilai terlalu asin atau berminyak untuk mie sedap, kelemahan mie sedap. Dan untuk opportunity, peluang dari mie sedap ini yaitu
tren makanan pedas dan kekoreaan. Poin yang pertama. Yang kedua, eksposisi ke negara Asia dan Timur Tengah. Yang ketiga itu meningkatnya konsumsi makanan cepat saji. Yang keempat, kolaborasi dengan brand kuliner atau chef untuk dari peluang bisnis. Dan untuk ketiga yaitu stretch atau ancaman. Poin yang pertama yaitu persaingan ketat dengan Indomie dan merek Korea atau ya semacamnya itu, merek Koreanya itu Samyang atau Nongshim. Yang kedua, sensitivitas isu kesehatan, fluktuasi harga bahan baku itu gandum minyak, regulasi pangan yang semakin ketat. Dan untuk kesimpulannya, simpulan studi kasus Indomie versus mie sedap menunjukkan bahwa meskipun Indomie adalah pemimpin pasar selama puluhan tahun, munculnya mie sedap sebagai pesaing kuat mengharuskan Indomie untuk terus berinovasi dan memperkuat strategi pemasarannya. Persaingan ini mendorong keduanya untuk fokus pada keunggulan masing-masing seperti varian rasa dan diferensiasi diferensiasi produk dari mie sedap serta kekuatan merek dan kualitas produk dari Indomie. Meskipun mie sedap berhasil menggerogoti sebagian pangan pasar Indomie pada awal penjualannya. Sekian dari saya, terima kasih.